seniman bintang tamu di dalam pameran hasil kompetisi sketsa Mainkan Garismu adalah Mas Yudis, atau nama panjangnya adalah Yusuf Ferdinand Yudhistira. Beliau adalah dosen sketsa di Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Karyanya luar biasa. Ini adalah menggambarkan suasana di Plaza Fakultas Seni Rupa saat masih ada pohon-pohonnya ya Mas, pohon-pohonnya, dan yang satunya lagi ketika pohonnya sudah tumbang. Ini suatu kondisi yang dramatis. Nah, Mas Yudis ini memiliki kepiawaian di dalam membuat drawing. Nah, ini selain sketsa juga ada drawing. Yang akan kita pamerkan adalah sketsa. Pamerannya tanggal 25 Januari 2025 pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam. Tempatnya di Grand Rohan. Ini Sabtu malam Minggu ya teman-teman. Ditunggu kehadirannya untuk melihat karya Mas Yudis dan karya teman-teman lain nominator dari kompetisi sketsa Mainkan Garismu. Nah, ini mumpung ada dosen sketsa yang masih penuh energik, Mas Yudis masih muda, kita akan bertanya ini. Karena Mas Yudis memiliki kepiawaian di dalam drawing dan sekaligus sketsa, kita akan tanya dulu itu Mas. Apa sih Mas sebenarnya perbedaan antara drawing dan sketsa ini nama Mas? Ya, oke. Perbedaannya pasti banyak ya. Tujuannya juga beda. Oh gitu. Ya, untuk drawing, terutama pada karya-karya saya itu niatannya juga beda. Dia dikerjakan sudah dikonsep sedemikian rupa, kemudian dirancang, baru saya torehkan ke kertas yang finalnya ini ya. Dan itu prosesnya juga berbeda. Kalau drawing itu cenderung memakan waktu yang lebih lama, karena pada drawing saya itu rancangan itu harus udah fix, kemudian saya pindahkan ke kertas yang udah final ini. Oke. Jadi rancangan jadi poin utamanya kalau di drawing. Ya, berbeda dengan sketsa ya. Kalau ini Mas, kita coba dari paling awal nih Mas. Materialnya dulu. Materialnya antara drawing dan sketsa ini beda nggak Mas? Tentu beda. Oh ya, gitu. Ya, kalau drawing itu apa? Ya, sketsa apa Mas? Kalau drawing paling banyak saya menggunakan drawing pen. Drawing pen ya, dengan ukuran yang kecil. Sedangkan pada sketsa itu saya biasanya menggunakan kuas dengan tinta Cina. Oh gitu. Oke. Dari segi materialnya berbeda. Tekniknya Mas? Tekniknya juga jauh berbeda. Oh gitu. Ya. Tentu yang sketsa jauh lebih ekspresif. Kemudian garisnya juga yang dikejar adalah keefisienannya. Ya, maksudnya dalam waktu yang singkat kita harus bisa menangkap esensi dari bentuk yang kita lihat. Sedangkan pada drawing saya itu ukuran harus akurat ya, bentuk harus akurat, kemudian arsir jadi memainkan peran paling banyak arsir. Sedangkan pada sketsa hanya pada garis-garis utama. Saya hanya menangkap kesannya, kemudian ditorehkan dengan cara yang lebih ekspresif. Oke. Kalau itu perbedaannya, kalau kesamaannya ada nggak Mas? Kalau kesamaannya sama-sama pada kertas. Oh, sama-sama pada kertas ya? Sama-sama monokromatik, kemudian paling itu sih kesamaannya. Oke. Kalau kenikmatannya, kenikmatannya. Gimana? Kalau kenikmatannya tidak bisa dibandingkan, karena nggak bisa apple to apple, dibanding-bandingnya. Karena kalau drawing itu kenikmatannya pada ketekunan. Jadi kita menikmati waktu selama apapun saya nggak ada masalah, karena memang kenikmatannya pada ketekunan mengarsir ya. Sedangkan pada sketsa kenikmatannya adalah menikmati suasananya. Kemudian dalam pengerjaannya juga waktunya cenderung lebih singkat, bisa sekali duduk biasanya. Jadi kita hanya menorehkan garis yang perlu saja. Gitu. Oke. Mas, kalau teman-teman yang lain kan rata-rata atau mungkin bahkan nanti semuanya ya, itu satu frame gini, itu satu karya. Nah, ini kenapa sketsa Mas Yudis ini dengan dua karya? Ya, kalau dua karya ini karena berkesinambungan dan ceritanya memang berhubungannya. Karena ini menggambarkan suasana plaza di sini. Yang satu saat pohonnya masih utuh dengan suasananya, kemudian kita sedikit agak maju di situasi yang dalam keadaan pohonnya sudah ambruk, pohon munggurnya sudah ambruk gitu. Oke, Mas Yudis. Nah, ini
kan Painting Explorer itu kan dihasilkan ya pameran ini ya, kompetisi sketsa ini kan hasil dari kuliah ya. Kuliahnya online di membership YouTube Painting Explorer, tapi pamerannya onsite ya, onsite langsung ya, offline di Grand Rohan Jogja di depan JEC itu. Nah sekarang yang pengen saya tanyakan adalah proses pembelajaran sketsa ini Mas, proses pembelajaran sketsa. Kan kalau pertama kali memakai tinta cena dengan pena yang kita buat sendiri gitu ya, pena bambu, pena kayu, itu kan seringkali takut-takut ya, takut-takut. Nah itu trik untuk pertama kali membuat sketsa itu gimana Mas? Sebenarnya ini juga diterapkan pada banyak bidang ya. Untuk kita melakukan sesuatu itu kan harus stretching dulu. Misalnya olahraga juga begitu ya, berenang dan lain-lain. Pada sketsa juga begitu. Kita harus stretching, pemanasan tangan. Jangan langsung pada kertas finalnya. Kita harus pemanasan garis-garis lurus dulu, garis lengkung dari berbagai arah. Dengan begitu saat eksekusi di karya kita udah nggak ada persoalan dengan itu. Makin banyak pemanasan makin memudahkan gitu. Mas, kalau pengalaman Mas Yudis mengajar gitu, itu dari awal mahasiswa semester awal mengikuti sketsa ya, semester 1 ya kalau di dalam paketnya, sampai kalau diisi kan 1000 ya, itu 2 semester kan, 1000 sketsa 2 semester. Dari yang pertama sampai terakhir besok itu perbedaannya signifikan nggak Mas? Untuk sketsa 1 karena kita fokusnya pada garis ya, pokoknya itu garis. Jadi kita memang cenderungnya mengeksplorasi tentang garis. Jadi semua diterapkan dengan garis. Kemudian pada sketsa 2 itu kan judul mata kuliah sudah sketsa eksploratif. Jadi garis tetap ada, cuma kita menambahkan beberapa teknik-teknik lain seperti teknik blok atau teknik garis negatif. Misalnya dengan teknik rock itu bisa menghasilkan garis negatif. Kemudian perbedaan pada pengerjaannya lebih ke kalau sketsa 2 itu biasanya kita sudah eksplorasi bentuk, misalnya hewan sudah kita mainkan, tidak apa adanya yang kita lihat seperti sketsa 1. Oke, berarti seperti deformasi juga ya, gitu. Ada deformasi juga ya, eksploratif. Nah Mas, untuk mahasiswa yang taruhlah saat SMA itu belum banyak memegang kuas, belum banyak memegang kanvas, belum banyak memegang tinta, itu untuk menumbuhkan keberanian itu gimana itu caranya? Seperti yang sampaikan sebelumnya, jadi pemanasan itu memang jadi faktor penting ya. Pemanasan, terus kemudian kita sering-sering menggoreskan itu. Jadi waktu pemanasan juga kita nggak usah mikir bentuk dulu. Yang penting membiasakan garis sampai tangannya luas gitu. Oke. Nah, sketsa ini kan kebanyakan dilakukan secara en plein air ya Mas ya, di lokasi terbuka. Dan itu tentu saja kalau misalnya di pasar, yang nonton banyak sekali. Tentu. Nah, itu bagaimana agar tidak grogi itu semuanya itu gimana? Itu udah level berikutnya ya. Setelah pemanasan kita membiasakan, tentu awalnya pasti dulu saya sebagai mahasiswa juga gitu. Ketika on the spot ya pasti perasaan pertama malu. Malu itu pasti. Tapi karena kita dulu mengerjakan bareng teman-teman, ya seiring berjalannya waktu jadi biasa gitu. Seperti kalau kita belajar awal-awal itu kan pasti konsentrasinya di situ, terlalu mikirin itu. Setelah udah biasa ya kita udah ngalir aja sambil mikirin hal lain, sambil ngobrol udah biasa sih. Oke. Kalau pas pertama kali di lokasi gitu itu yang dilakukan pertama apa Mas? Yang dilakukan pertama ya tetap ya pemanasan itu nggak hanya dilakukan saat sebelum di lokasi. Bahkan di lokasi pun kita bisa membuat pre-sketch atau kita membuat sketsa-sketsa misalnya untuk meluaskan tangan kita bisa membuat pepohonan atau manusia gitu. Nanti baru kita pindahkan di yang kertas finalnya itu. Oh gitu ya. Berarti tidak datang langsung ambil gitu ya. Berarti kita bisa pemanasan di lapangan juga ya. Sekaligus kita bisa mencari angle yang paling menguntungkan. Berarti tetap ini ya, angle-nya itu ya dilihat ya. Menguntungkan, dan kalau kenyamanan perlu nggak? Misalnya gini Mas, mana yang Mas Yudis pilih? Ini ada objek dengan angle menarik, tapi duduknya nggak nyaman. Dengan ini duduk di sini nyaman, tapi kok objeknya elek ya. Itu jenengan pilih yang mana Mas? Kalau saya pilih yang objeknya dulu, karena sketsa itu outputnya
ada di kertas. Jadi kenyamanannya yang ada di sini dulu. Persoalan nanti situasinya kurang menguntungkan ya kita harus bisa nyiasati. Oh, gitu. Ya karena outputnya tampil di sini. Urusan kita nanti nyaman gak nyaman kita harus ngatasin itu. Di luar kertas ini kan. Ya. Mas, kalau sketsa itu kan unsur utamanya garis ya, garis. Namun kalau sebagaimana kita lihat ya di dalam sketsanya Mas Yudis ini kan nggak hanya garis kan, ada cipratan, ada blok, ada half tone dan sebagainya kan. Namun biasanya memadukan ya, membuat harmoni antara garis dengan teknik-teknik itu kan nggak mudah juga itu kan. Itu tip dan triknya bagaimana itu, Mas? Ya untuk sebenarnya bekal kita mengerjakan sketsa itu kan tidak hanya fokus pada sketsanya, kita juga berlatih di disiplin di mata kuliah lain ya, misalnya kalau dalam kasusnya perkuliahan ya, kita bisa belajar perspektif dari gambar bentuk misalnya, atau dari seni lukis dasar, atau dari nirmana juga cukup membantu dalam pengkomposisian itu juga. Jadi sebenarnya faktornya banyak yang bisa mendukung kita untuk mengerjakan sketsa ini. Oke, baik Mas, pertanyaan bab terakhir ini. Kalau kita lihat di dalam dunia seni ini ya, dunia seni rupa, dunia seni lukis khususnya, itu seniman-seniman yang tampil itu kan banyak memakai lukisan, kanvas, cat akrilik sekarang banyak, cat minyak, kanvasnya juga gede-gede. Kira-kira seniman yang pengen muncul gitu ya berupa, tetapi berbekal sketsa, bisa nggak Mas? Tentu kita itu serba mungkin ya. Jadi mau berangkat dari apapun, asal itu dikerjakan sungguh-sungguh dan kita tekun di situ, itu nggak masalah. Kita mengajukan karya sketsa atau hanya drawing atau mungkin lukisan besar kecil, jadi ukuran material tuh saya rasa nggak ada masalah. Oke. Berarti ini kesempatan ya untuk teman-teman yang misalnya mau beli kanvas susah, mau beli cat akrilik mahal, tetap saja bisa berkarya sketsa dan itu bisa dipamerkan dengan pameran tunggal misalnya, gitu juga bisa. Tidak ada alasan untuk tidak berkarya lah. Kita harus benar. apapun materialnya, terus apapun tekniknya, kalau kita sungguh-sungguh ya tampilkan aja. Oke. Mas Yudis, terima kasih banyak. Teman-teman, monggo ini kita cermati, kita lihat secara langsung ya, tidak hanya secara melihat di layar digital gitu bukan ya, tapi secara langsung akan dihadirkan di Grand Rohan Jogja. Pembukaannya tanggal 25 Januari 2025 pukul 19.30 dan nanti pas pembukaan akan juga ada orasi seni. Orasi seni yang disampaikan oleh seorang akademisi filsafat seni, yaitu Bapak Dr. I. Gede Arya Sucitra SSN MA. Beliau juga wakil dekan di Fakultas Seni Rupa. Nah, nanti pamerannya akan dibuka oleh Bapak Wali Kota Jogja ya. Dan teman-teman tidak perlu menyiapkan uang untuk membayar tiket masuk. Ini free ya. Teman-teman bisa mengajak teman melihat karya, menikmati nyamian juga ya. Teman-teman monggo kita tunggu. Mas Yudis, matur nuwun sangat sudah menghadirkan karya di Painting Explorer. Terima kasih banyak Mas Yudis. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.